Kita sering mikir kalau orang-orang yang berhasil itu pasti tipe yang gaul dan gampang ngobrol, kan? Tapi, gimana dong sama mereka-mereka yang lebih suka diam? Apakah mereka juga punya kesempatan buat sukses? Oh, tentu saja. Jangan salah, mereka yang lebih suka menikmati kesendirian itu bisa jadi sukses banget, malah kadang-kadang lebih dari yang kita kira. Orang-orang pendiam ini kadang kena stereotip negatif. Dianggap nggak pede atau nggak punya self-esteem yang tinggi. Padahal, mereka punya kekuatan rahasia yang bisa jadi senjata buat meraih sukses loh. Yuk, kita selami lebih dalam. Apa aja sih kelebihan yang dimiliki oleh para pendiam ini? Nomor 1. Lebih sering mendengar, makin banyak pelajaran yang didapat. Tahu nggak sih, teman-teman yang suka diam itu ternyata jago banget dalam hal mendengarkan. Mereka nggak terburu-buru buat ngomongin apa yang ada di pikiran mereka, dan nggak juga sok tahu tentang segala hal. Mereka tuh lebih suka nyimak dan ngertiin apa yang orang lain omongin. Nah, dari situ, mereka bisa dapat insight dan ide-ide baru buat dipikirin. Dan pas mereka udah siap buat ngomong, biasanya apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang benar-benar worth it untuk didengar. Soalnya, mereka nggak mau buang-buang waktu atau tenaga buat hal-hal yang nggak penting. Jadi, dengan cara kayak gini, mereka yang lebih banyak mendengar itu bisa belajar lebih banyak dari setiap obrolan. Dan tahu nggak, hal ini bisa bantu mereka untuk sukses lebih jauh lagi dalam hidup. Keren kan? Nomor 2. Diam itu emas, kepercayaan jadi bonus. Nah, kalau kita ngomongin soal kepercayaan, teman-teman yang suka diam itu punya kelebihan tersendiri loh. Mereka itu nggak gampang terbawa emosi atau nunjukin perasaan mereka seenaknya. Makanya, orang-orang yang lebih suka mendengarkan ini sering dianggap lebih apa adanya dan tulus. Mereka nggak kelihatan maksa atau agresif, kayak beberapa orang yang terus-terusan pengen dapetin yang mereka mau. Plus, karena mereka nggak ngerasa harus ngomong terus-terusan, mereka jadi jarang bikin blunder pas lagi presentasi atau meeting. Dan yang paling top, mereka bisa diandelin buat jaga rahasia atau info penting. Ini bikin mereka jadi teman kerja yang berharga banget, baik di kantor, bisnis, maupun di lingkungan sosial yang lebih milih buat jalin hubungan baik daripada ngejar-ngejar target non-stop. Mantap kan? Nomor 3, mikirin semua hal tanpa kepanasan kepala. Tahu nggak, teman-teman yang pendiam itu punya kelebihan lain lagi. Mereka nggak gampang terjebak sama tekanan dari teman sebaya atau ikut-ikutan pikiran kelompok. Jadi begini, mereka lebih suka ngabisin waktu buat mikirin situasi sebelum ambil keputusan. Mereka timbang-timbang pro dan kontra dari pilihan yang ada. Nah, ini bikin mereka punya keunggulan. Mereka nggak terburu-buru kayak yang lain, yang kadang ngambil keputusan tanpa benar-benar ngerti situasi atau konsekuensinya. Karena mereka udah paham lebih dalam, mereka bisa ngebayangin masalah sebelum masalahnya muncul. Jadi, pas ada hal yang nggak sesuai rencana, mereka nggak panik. Mereka tetap tenang dan bisa bertindak cepat. Selain itu, mereka juga lebih sabar. Jadi nggak gampang buat mereka ambil keputusan gegabah atau nekat ngambil risiko yang nggak perlu. Keren kan? Nomor 4. Perencana hebat, sukses tanpa drama. Tahu nggak, teman-teman yang pendiam itu punya kelebihan lain lagi. Mereka tuh jago banget dalam hal perencanaan. Mereka nggak cuma tahu gimana caranya nyusun tujuan, tapi juga gimana caranya mencapainya dengan efisien. Jadi begini, mereka mikirin apa aja yang perlu dilakuin dan gimana cara melakukannya buat sampai ke tujuan. Dan yang paling keren, mereka nggak main-main sama rencana. Semua sesuai jadwal, nggak ada ruang buat keraguan atau kesalahan. Selain itu, mereka juga detail banget dan analitis. Jadi kalau ada masalah, mereka bisa nemuin solusi yang lebih baik. Nggak perlu drama-drama, langsung aja ke hasilnya. Nomor 5. Lebih fokus, nggak gampang kebawa arus. Tahu nggak, teman-teman yang pendiam itu punya kelebihan lagi. Mereka tuh lebih selektif soal apa yang mereka fokusin. Jadi, nggak gampang terganggu sama orang lain atau hal-hal di sekitar mereka. Kalau lagi ada tugas, mereka bisa fokus dengan tekad banget dan cepet banget selesainya. Beda sama yang suka banyak ngomong atau gampang terdistraksi sama lingkungan sekitar.
Selain itu, mereka juga punya kemampuan buat konsentrasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Nggak bosen atau kehilangan minat gitu deh. Jadi, kalau lagi kerja, mereka bisa ngerjainnya dengan mantap. Nomor 6. Kreativitas tanpa batas. Tahu nggak, teman-teman yang pendiam itu punya kelebihan lain lagi. Meskipun nggak selalu jago ngomong, tapi mereka punya banyak ide kreatif. Jadi begini, mereka lebih suka ngabisin waktu sendirian buat mikirin dan merenung. Nah, dari situ, ide-ide mereka bisa berkembang tanpa gangguan. Karena mereka punya cara berimajinasi yang beda, mereka bisa ngebayangin cara-cara baru buat ngelakuin sesuatu atau nambahin nilai dari yang udah ada. Jadi, kreativitas mereka tuh nggak ada batasnya. Nomor 7, mandiri, pasti bisa. Di dunia ini, banyak banget orang yang kayaknya nggak bisa lepas dari jaminan atau bimbingan. Mereka tuh selalu butuh orang lain buat segala macam, mulai dari tips karir sampai tips fashion. Nah, beda banget sama teman-teman yang pendiam. Mereka tuh nggak tergantung sama saran terus-terusan dari orang lain. Mereka bisa ambil keputusan sendiri. Jadi mereka itu lebih mandiri dan bisa berdiri sendiri. Dua hal ini penting banget buat sukses di hampir semua situasi. Jadi, yuk, belajar dari mereka yang bisa jalanin hidup dengan gaya mereka sendiri. Nomor 8. Lebih banyak bertindak dibanding hanya omongan. Nah, kalau kita ngomongin soal integritas, teman-teman yang pendiam itu sering dianggap punya lebih banyak daripada mereka yang suka banget ngomong. Orang-orang yang suka ngomong itu kadang kelihatan terlalu ngejar-ngejar ambisi dan suka banget promosiin diri sendiri. Tapi, teman-teman yang pendiam itu beda. Mereka lebih fokus ke tujuan dan cita-cita mereka, daripada sibuk pastiin semua orang tahu apa yang mereka lagi kerjain. Mereka nggak perlu pamer prestasi atau nunjukin ke semua orang kalau mereka lagi on track. Mereka lebih milih biarin tindakan mereka yang ngomong. Jadi, bisa dilihat nih, nggak perlu ribut atau super sosial buat bisa sukses. Orang yang pendiam punya cara sendiri yang bikin mereka bisa sukses dengan gaya mereka. Bahkan, banyak orang berpengaruh di dunia ini yang dikenal sebagai orang yang pendiam dan reserved. Jadi, semoga kamu bisa dapat inspirasi hari ini dan mulai ambil langkah buat capai tujuanmu sendiri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih tahu kita ya. Bagikan juga sama teman-teman kamu biar kita bisa terus bikin konten seru. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video keren lainnya dari kita. Terima kasih udah nonton.